Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah hamba Tuhan harus peka dan responsif terhadap tuntunan Roh Kudus, serta memahami firman Tuhan untuk memberitakan Injil. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Kisah Para Rasul 8, ayat 30 sampai ayat 35 yang berbunyi sebagai berikut. Filipus bergegas ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti, kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik, dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi sebagai berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian. Seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya, keadilan tidak diberikan kepadanya. Siapa yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Lalu kata pejabat istana itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapa Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri, atau tentang orang lain?" Filipus pun mulai berbicara, dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil tentang Yesus kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Kisah Para Rasul 8, ayat 30 sampai ayat 35, yang dilatar belakangi penganiayaan hebat di Yerusalem, setelah kematian Stefanus, membuat umat Kristen mula-mula tercerai-berai, yang justru menyebabkan penyebaran Injil ke wilayah-wilayah baru di luar Yerusalem. Filipus, salah satu dari 7 diaken, pergi ke Samaria dan memberitakan kabar baik, sehingga menghasilkan banyak pertobatan. Setelah itu malaikat Tuhan memerintahkan Filipus untuk pergi ke selatan, menuju jalan yang menghubungkan Yerusalem ke Gaza, sebuah jalan gurun. Kisah ini menunjukkan adanya bimbingan ilahi dalam penyebaran Injil. Sesuai arahan malaikat Tuhan, Filipus bertemu dengan sida-sida orang Etiopia, seorang pejabat tinggi yang bertanggung jawab atas perbendaharaan Candace, Ratu Etiopia. Sida-sida itu baru kembali dari beribadah di Yerusalem, dan sedang membaca kitab Yesaya. Filipus menanyakan, apakah sida-sida itu mengerti apa yang dia baca. Tertulis di Kisah Para Rasul 8, ayat 29 dan 30. Sida-sida itu mengakui bahwa dia membutuhkan seseorang untuk membimbingnya dalam memahami kitab suci, dan mengundang Filipus untuk duduk bersamanya di dalam keretanya. Ayat yang dibaca oleh sida-sida adalah Yesaya 53, ayat 7 dan 8, yang menggambarkan seorang hamba yang menderita, seperti domba yang dibawa ke pembantaian, dan tidak mengeluarkan suaranya, alias keluh, saat bulunya digunting. Sida-sida bertanya kepada Filipus apakah nabi itu berbicara tentang dirinya sendiri, ataukah tentang orang lain. Berdasarkan pertanyaan dan ayat firman Tuhan ini, Filipus menjelaskan kabar baik tentang Yesus, mengungkapkan bahwa bagian yang dibaca dari kitab Yesaya itu adalah nubuatan tentang Yesus, yang harus menderita dan mati di kayu salib, untuk keselamatan umat manusia. Bagian ini menyoroti peran campur tangan dan bimbingan ilahi dalam penginjilan. Filipus dipimpin oleh malaikat dan Roh Kudus, menunjukkan bahwa Allah mengatur peluang agar Injil dibagikan. Sida-sida Etiopia itu mewakili seorang bukan Yahudi dan pejabat tinggi dari negara lain, menekankan inklusivitas pesan Injil. Perjumpaan tersebut menunjukkan bahwa kabar baik tentang Yesus diperuntukkan bagi semua orang, apapun latar belakang dan statusnya. Penjelasan Filipus mengenai kitab Yesaya pasal 53 ini menggarisbawahi penggenapan nubuatan Perjanjian Lama dalam kehidupan dan misi Yesus. Hubungan antara kitab suci Ibrani dan pesan Injil ini memvalidasi kesinambungan dan koherensi rencana penebusan Allah. Bagian ayat Alkitab yang kita baca ini menggambarkan pentingnya kitab suci dalam penginjilan.
Filipus menggunakan pembacaan Yesaya oleh Sida-Sida sebagai titik awal untuk membagikan Injil, menunjukkan bagaimana memahami dan menafsirkan kitab suci dapat menuntun seseorang pada iman kepada Yesus. Singkatnya, firman Tuhan hari ini menggambarkan pertemuan yang diatur secara ilahi antara Filipus dan Sida-Sida Etiopia. Melalui interaksi ini, bagian ini menyoroti tema-tema bimbingan ilahi, inklusivitas Injil, penggenapan nubuatan, dan peran penting kitab suci dalam penginjilan. Konteks ini menekankan penyebaran Injil melampaui komunitas Yahudi ke semua bangsa dan masyarakat. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Dalam ayat bacaan Alkitab hari ini, kita melihat Filipus, seorang hamba Tuhan, menanggapi bisikan Roh Kudus untuk mendekati Sida-Sida Etiopia yang sedang dalam perjalanan kembali ke negaranya. Sida-Sida itu sedang membaca kitab Yesaya, tetapi tidak memahami inti pesannya. Kepekaan Filipus terhadap Roh dan pengetahuannya akan kitab suci memampukan dia menjelaskan Injil yang menuntun Sida-Sida itu pada pertobatannya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan meminta dibaptis saat itu juga. Dalam konteks kita saat ini, kebutuhan akan kepekaan dan pemahaman seperti itu sangatlah penting. Kita hidup di dunia yang dibanjiri dengan informasi yang tidak memiliki nilai kekal, yang bisa menyita perhatian kita. Di tengah kebisingan informasi ini, pesan Injil yang jelas dan bersifat transformatif harus didengarkan. Roh Kudus secara aktif membimbing kita menuju janji ilahi, sama seperti Dia membimbing Filipus. Namun, hal ini membutuhkan keterbukaan dan tanggapan kita terhadap pimpinannya. Roh Kudus dapat mendorong kita dengan berbagai cara, baik melalui dorongan untuk berbicara dengan orang asing, atau percakapan yang tidak terduga, dan situasi yang memerlukan perhatian kita. Terlebih lagi, memahami firman Tuhan dengan benar sangatlah diperlukan. Pengalaman Sida-Sida Etiopia mencerminkan banyak orang di dunia saat ini yang sedang mencari kebenaran dan makna, namun kesulitan untuk memahami kitab suci sendiri. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menguasai Alkitab, siap menjelaskan dan membagikan kabar baik dengan jelas dan penuh keyakinan kepada siapapun yang membutuhkan. Hal ini melibatkan pembelajaran teratur, meditasi, dan doa, meminta Roh Kudus untuk menerangi pemahaman kita, dan membimbing kita dalam cara mengkomunikasikan firman Tuhan kepada orang lain, secara efektif. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Setelah mendengar pesan ini, penting bagi kita untuk menerapkannya dalam kehidupan kita dengan cara yang praktis. Pertama, kita harus memupuk gaya hidup yang peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Hal ini dimulai dengan doa harian, mengundang Roh Kudus untuk memimpin dan membimbing kita. Kita hendaknya menaruh perhatian pada bisikan-bisikannya, baik melalui bisikan lembut, keyakinan yang kuat, atau keadaan yang memanggil kita untuk bertindak. Ini juga berarti, kita harus bersikap fleksibel, dan siap mengubah rencana kita ketika Roh mengarahkan kita untuk melakukannya. Berikutnya, kita harus berkomitmen untuk memperdalam pemahaman kita tentang kitab suci. Hal ini mencakup, menyisihkan waktu khusus setiap hari untuk belajar Alkitab dan merenungkannya. Bergabung dengan kelompok belajar Alkitab, juga dapat memberikan wawasan dan akuntabilitas yang berharga. Ketika kita bertumbuh dalam pengetahuan kita akan firman Tuhan, kita menjadi lebih siap untuk membagikannya kepada orang lain. Hal ini juga bermanfaat untuk mempelajari bagaimana menjelaskan Injil dengan istilah yang sederhana dan dapat dipahami, menggunakan contoh dan bahasa yang dapat diterima oleh pembaca yang berbeda. Terakhir, kita harus melakukan tindakan nyata. Bimbingan Roh Kudus dan pemahaman kita akan kitab suci bukan hanya bermanfaat bagi kita pribadi, tetapi juga untuk misi menyebarkan Injil. Kita harus mencari kesempatan untuk membagikan iman kita dalam interaksi sehari-hari. Kita harus proaktif dalam berinteraksi dengan mereka yang mungkin memiliki pertanyaan tentang isi Alkitab atau sedang mencari kebenaran.
Percayalah bahwa Roh Kudus akan memberi kita kata-kata untuk diucapkan dan kebijaksanaan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas pelajaran tentang Filipus dan sida-sida Etiopia. Tolong kami agar peka dan tanggap terhadap tuntunan Roh Kudus dalam hidup kami. Beri kami pemahaman yang mendalam tentang firman-Mu, sehingga kami dapat memanfaatkan setiap kesempatan untuk membagikan Injil secara efektif kepada orang-orang di sekitar kami. Berdayakan kami untuk menjadi saksi yang berani dan penuh kasih bagi kerajaan-Mu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.